Banyak dari kita jarang meluangkan waktu untuk merenung dan benar-benar mengenal diri sendiri. Ketika kita sendiri, renungkanlah siapakah sebenarnya diri kita? Di mana tempat yang membuat kita merasa paling nyaman dan damai? Dan apa yang membuat kita merinding, atau bahkan takut? Marcus Aurelius, seorang filsuf yang juga kaisar Romawi, mengatakan, kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar sana. Pernyataan ini menggugah untuk memahami bahwa dengan mengenal diri kita sendiri, kita akan menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit tentang diri kita sendiri, kita akan lebih siap menghadapi kehidupan dengan bijaksana. Mengerti apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita takut, dan batasan-batasan yang kita atur untuk diri kita sendiri, membantu kita menghindari stres yang tidak perlu. Menemukan diri sendiri bukanlah tanda kesombongan, melainkan sebuah perjalanan penting menuju harmoni dengan dunia sekitar. Jadi, mari kita bersama-sama menjalani perjalanan ini, menemukan rahasia tersembunyi dalam diri kita untuk menemukan kunci kebahagiaan sejati. Apakah Anda siap untuk memahami diri kita sendiri dengan lebih mendalam? Jika ya, bergabunglah dengan kami. Kali ini kami akan membahas tentang menemukan 9 rahasia tersembunyi dalam jiwamu untuk menemukan kunci kebahagiaan sejati. Mari kita mulai dengan tulus, dan siapkan diri untuk menerima pelajaran berharga ini. Pertama, introspeksi akan nilai-nilai yang kita anut. Mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan yang terus berputar. Perhatikanlah diri kita sendiri, introspeksi akan nilai-nilai yang kita anut. Apakah kita telah mengidentifikasi dan mengakui nilai-nilai etika yang membimbing langkah-langkah kita? Nilai-nilai etika yang kita anut adalah seperti mercusuar abadi yang menerangi jalan hidup kita. Mereka membentuk karakter dan perilaku kita, memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil mencerminkan diri kita yang sejati. Sebagai contoh, seseorang yang menghargai kejujuran akan tegas menghindari berbohong dan menunjukkan transparansi dalam semua hubungan dan aktivitas. Pernahkah kita berada dalam situasi yang menantang di mana kita memilih untuk mengekspresikan nilai-nilai kita? Ketika kita berbagi dan mengakui nilai-nilai kita dengan orang lain, kita tidak hanya membangun hubungan yang kuat tetapi juga mendorong pertumbuhan dan pembelajaran bersama. Nilai-nilai ini membawa warna pada kehidupan kita, membantu kita teguh di tengah badai, dan membentuk budaya di tempat kerja atau dalam komunitas kita. Tujuan utama dari mengakui nilai-nilai etika adalah untuk menjalani kehidupan yang sukses secara materi dan kaya secara spiritual. Hidup sesuai dengan nilai-nilai kita bukan hanya komitmen kepada diri sendiri, tetapi juga kepada komunitas di sekitar kita. Seperti yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius, mari kita buang persepsi yang salah, berhenti menjadi seperti boneka yang dikendalikan, dan fokuslah pada saat ini. Hanya dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai kita yang sejati, kita dapat memahami diri kita sendiri secara lebih dalam dan mencapai kedamaian batin. Melalui percakapan yang tulus dan mendalam, kita dapat menemukan kebenaran tentang diri kita sendiri dan membawa kita lebih dekat kepada diri kita yang sejati. Jadi, mari kita terus refleksikan nilai-nilai kita, bukan hanya dalam kata-kata tetapi juga dalam tindakan kita sehari-hari. Hanya dengan begitu, kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai kita yang sejati dan mencapai kedamaian batin yang sejati. Kedua, mulailah perjalanan harian Anda dengan jujur dan memahami diri sendiri. Dalam kehidupan yang penuh dengan kesibukan dan tantangan, seringkali kita lupa untuk meluangkan waktu untuk merenung dan mengevaluasi diri. Marcus Aurelius, seorang pemikir Stoik yang bijaksana, mengajarkan betapa pentingnya memulai perjalanan harian dengan jujur memahami diri sendiri melalui diari. Mengapa hal ini begitu penting? Pertama, diari harian bukanlah sekadar kebiasaan. Ia merupakan sarana untuk berbicara kepada diri sendiri dengan tulus. Ketika kita menuliskan pemikiran dan emosi kita,
kita membangun sebuah dialog batin yang mendalam. Kita dapat melihat pemikiran kita dengan lebih jelas dan menggali prinsip-prinsip kebijaksanaan yang mungkin terlupakan. Kedua, diari harian membantu kita mengenali perubahan dalam suasana hati dan sikap seiring waktu. Ketika kita mencatat pemikiran dan perasaan kita setiap hari, kita membuka diri pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Hal ini membantu kita menghadapi tantangan dan merayakan pencapaian pribadi dengan lebih berwawasan. Ketiga, diari harian adalah perjalanan pengembangan diri yang berkelanjutan. Setiap kata yang tertulis adalah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Kita bisa menjelajahi aspek tersembunyi dari diri kita, menghadapi ketakutan, dan meraih kesuksesan dengan lebih mantap. Jadi, mari mulai perjalanan harian kita dengan membuka diari dan menuliskan pikiran dan perasaan kita. Dalam setiap halaman, kita akan menemukan kebijaksanaan yang baru dan kebahagiaan yang lebih dalam hidup kita. Kita adalah penulis dan pembaca buku kehidupan kita sendiri. Mari menjelajahi dan menggali kebenaran diri kita melalui kata-kata yang kita tulis. Ketiga, mengembangkan kesadaran diri. Pernahkah Anda merenung tentang betapa pentingnya kesadaran diri? Bukan hanya sekadar memahami siapa diri kita, melainkan juga menjelajahi kedalaman jiwa untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Kesadaran diri membuka pintu menuju potensi sejati kita, membimbing langkah dalam setiap perjalanan hidup, baik dalam badai emosi maupun ketenangan. Seorang pemimpin besar, Marcus Aurelius, pernah berkata, hidup kita adalah hasil dari pemikiran kita. Pepatah ini mencerminkan kekuatan pikiran dan mengingatkan kita akan pentingnya memahami diri sendiri. Dengan kesadaran diri, kita dapat memilih respons yang bijak dalam situasi sulit, mengurangi stres, dan mengelola emosi dengan lebih baik. Kesadaran diri juga memiliki dampak besar pada hubungan personal dan profesional. Ketika kita mengerti diri sendiri, kita mulai menghargai batasan diri sendiri dan orang lain. Hal ini tidak hanya memperbaiki kualitas hubungan, tetapi juga memperkuat ikatan dan membuatnya lebih bermakna. Bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan dengan lebih baik? Dengan memahami emosi dan kebutuhan kita sendiri serta orang lain. Kesadaran diri mendorong kita untuk menjalani kehidupan yang penuh makna dan sadar. Saat kita mengerti tujuan dan motif kita, kita dapat membentuk dan mengejar kehidupan yang mencerminkan nilai dan keyakinan kita. Stoicisme mengajarkan bahwa kesadaran diri adalah dasar untuk mengembangkan kebajikan dan hidup yang bermakna. Ini adalah kesempatan untuk membangun kehidupan yang kaya, harmonis, dan penuh makna, di mana setiap langkah kita memiliki tujuan yang jelas. Kesadaran diri adalah perjalanan yang membantu kita memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Keempat, mencoba belajar sesuatu yang kreatif. Saat ini, saya sedang memikirkan tentang bagaimana belajar dan mengembangkan diri melalui kreativitas, terutama dalam konteks filsafat Stoik. Menurut saya, kreativitas bukan hanya tentang ekspresi artistik, tetapi juga tentang proses pemahaman diri yang lebih dalam. Mengikuti jejak Marcus Aurelius, saya percaya bahwa kehidupan yang singkat ini harus dimanfaatkan dengan bijaksana. Ketika saya terlibat dalam aktivitas kreatif, saya merasa bahwa saya tidak hanya menyampaikan pikiran saya dengan cara baru, tetapi juga menginspirasi diri saya untuk berpikir lebih mendalam dan bertindak dengan lebih bijaksana. Saya melihat dengan belajar memainkan alat musik, seperti gitar, sebagai metafora yang bagus untuk menerapkan prinsip-prinsip Stoik dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali saya belajar memainkan alat musik, seperti gitar, saya melihatnya sebagai kesempatan untuk mengasah kesabaran dan fokus saya. Setiap kesalahan yang saya buat bukanlah kegagalan, melainkan pelajaran berharga untuk tumbuh dan berkembang. Saya menyadari bahwa melalui proses ini, saya tidak hanya belajar memainkan alat musik,
tetapi juga belajar menerapkan kesabaran dan kendali pada aspek-aspek lain dalam hidup saya. Saya percaya bahwa tantangan dan kesulitan yang saya hadapi dalam belajar gitar sebenarnya merupakan langkah-langkah penting dalam perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Dengan memandangnya dari sudut pandang Stoik, saya belajar untuk melihat setiap hal dalam hidup dengan sikap positif dan sebagai peluang untuk tumbuh. Melalui proses ini, saya menyadari bahwa kreativitas bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Saya merasa bahwa melalui aktivitas kreatif, saya dapat mengembangkan diri saya secara holistik, menemukan potensi baru dalam diri saya, dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang jalan hidup yang saya pilih. Kelima, memulai berlatih meditasi. Meditasi adalah pondasi kuat yang membantu kita memahami dan mengendalikan diri dengan lebih dalam. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk hidup sesuai dengan sifat alamiah kita. Tidak ada yang terjadi pada kita yang tidak diperlukan oleh alam. Nasihat ini menggarisbawahi pentingnya melatih pikiran melalui meditasi untuk mencapai keselasan ini. Meditasi dalam filsafat Stoik bukan hanya sekadar duduk diam untuk menenangkan pikiran. Ini adalah perjalanan batin di mana kita menghadapi dan menerima segala pikiran dan emosi secara paling otentik. Ketika kita memulai sesi meditasi, kita menempatkan diri di ruang yang tenang di mana hanya kita dan pikiran terdalam kita yang ada. Dari sini, kita belajar untuk mengamati tanpa penilaian, menerima tanpa terbawa, secara bertahap membangun ketenangan dan keteguhan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan menghadapi tantangan besar di tempat kerja, merasakan kecemasan dan kekhawatiran menumpuk di pikiran kita. Dengan menerapkan meditasi, kita secara bertahap belajar melepaskan diri dari reaksi spontan untuk mempertimbangkan masalah dengan tenang dan merespons dengan penuh perhatian. Ini adalah manfaat berharga dari meditasi, kebebasan dari emosi acak dan reaksi impulsif. Marcus Aurelius percaya bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan. Meditasi membantu kita menavigasi perjalanan itu dengan memperkuat kesadaran akan saat ini dan menerima semua kondisi kehidupan. Berlatih meditasi melalui stoicisme bukan hanya teknik untuk mengurangi stres, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari, pendekatan holistik untuk memahami dan menghargai hidup. Ketika kita mulai dan menjaga kebiasaan ini, kita tidak hanya melihat perbedaan dalam penanganan situasi pribadi tetapi juga merasakan perubahan internal, damai, pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Keenam, merenungkan tentang diri kita sendiri. Seiring langkah kita dalam kehidupan ini, penting bagi kita untuk sesekali berhenti sejenak. Mari kita merenungkan tentang diri kita sendiri. Apakah kita telah mencapai versi terbaik dari diri kita? Apakah keputusan-keputusan kita telah mencerminkan nilai-nilai yang kita pegang teguh? Inilah saatnya bagi kita untuk melakukan evaluasi diri yang jujur dan mendalam. Kesadaran diri adalah kunci untuk membuka pintu menuju potensi tersembunyi kita. Dengan mengerti diri sendiri, kita bisa lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika kita mengenal reaksi dan emosi kita, kita dapat mengelola stres dengan lebih baik dan mengambil langkah yang lebih tepat. Hubungan kita dengan orang lain juga dipengaruhi oleh sejauh mana kita mengenal diri sendiri. Dengan memahami batas-batas diri kita dan orang lain, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan bermakna. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana saya bisa menjadi lebih baik dalam memahami emosi dan kebutuhan saya sendiri serta orang lain? Kesadaran diri bukan hanya tentang introspeksi, tetapi juga tentang tindakan. Saat kita memahami tujuan dan motivasi kita dapat mengarahkan hidup kita menuju arah yang sesuai dengan nilai dan keyakinan kita. Stoicisme mengajarkan bahwa kesadaran diri adalah dasar untuk mengembangkan kebajikan dan menjalani kehidupan yang bermakna.
Ketujuh, jangan biarkan masalah menghentikan langkah kita. Dalam kehidupan ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan. Sebagai manusia, kita memiliki kekuatan untuk menghadapi semua itu. Marcus Aurelius pernah berkata, sangat sedikit yang diperlukan untuk hidup bahagia, itu semua ada di dalam dirimu, dalam cara berpikirmu. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada hal-hal di luar kendali kita, tetapi pada bagaimana kita meresponnya. Ketika kita menghadapi masalah atau kesulitan, kita sebenarnya sedang diuji. Kita diuji untuk melihat seberapa sabar, kuat, dan bijaksana kita dalam menghadapinya. Tantangan tidak hanya tentang bagaimana kita bertahan, tetapi juga tentang bagaimana kita tumbuh dan berkembang dari pengalaman tersebut. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Setiap kesulitan bukan hanya sebagai rintangan, tetapi juga sebagai pelajaran berharga yang membentuk karakter dan kepribadian kita. Ketika kita menghadapi tantangan dengan pikiran yang jernih dan hati yang lapang, kita tidak hanya melampaui batas diri kita sendiri, tetapi juga membuka pintu menuju kebijaksanaan dan kedewasaan yang lebih besar. Jadi, mari kita lihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Jangan biarkan masalah menghentikan langkah kita, tetapi gunakan sebagai batu loncatan untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan sejati dalam hidup ini. Kedelapan, pentingnya mendengarkan suara batin kita. Di antara hiruk-pikuk kehidupan, seringkali kita melupakan betapa pentingnya mendengarkan suara batin kita. Dalam filosofi Stoik, percaya pada insting bukanlah sekadar pilihan, tetapi sebuah keharusan dalam perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang bijak, pernah menuliskan, seorang bijak menerima rasa sakitnya, bertahan menghadapinya, tetapi tidak menambahinya. Kata-kata ini membangkitkan kekuatan kesadaran diri yang dalam, mengingatkan kita bahwa kita harus mempercayai insting kita sendiri. Sebagai contoh, bayangkan seorang pemimpin perusahaan yang harus mengambil keputusan besar, seperti memperluas bisnis ke pasar baru. Meskipun data dan analisis bisa memberikan informasi penting, seringkali insting kita dapat merasakan peluang yang tidak terlihat oleh angka-angka. Keputusan berdasarkan insting ini bukan hanya hasil intuisi semata, tetapi juga akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki selama bertahun-tahun. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mengabaikan perasaan tidak enak yang muncul dalam diri kita. Kita mungkin merasa sesuatu tidak beres, tetapi karena kurangnya bukti konkret, kita sering mengabaikannya. Dan setelahnya, kita menyesal karena tidak mendengarkan suara batin kita. Kita perlu mengajukan pertanyaan pada diri sendiri, apakah saya mendengarkan insting saya? Pertanyaan ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa kita tidak hanya dipengaruhi oleh akal semata, tetapi juga mampu mengendalikan emosi dan intuisi kita. Dengan mempercayai insting kita, kita tidak hanya menjadi budak alasan, melainkan juga penguasa dari dalam. Mari kita jadikan ini sebagai pengingat penting, jangan pernah mengabaikan suara batin yang membimbing kita. Percaya insting Anda, karena itu adalah langkah awal menuju pemahaman diri yang lebih dalam dan otonomi yang sejati. Kesembilan, mengendalikan reaksi dan mengarahkan kehidupan. Dalam perjalanan memahami diri, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah bagaimana kita bereaksi terhadap dunia di sekitar kita. Marcus Aurelius dengan tegas mengatakan bahwa kendali atas pikiran kita ada pada diri kita sendiri, tak seorang pun bisa merebutnya. Kutipan ini bukan hanya kata-kata, melainkan undangan untuk lebih proaktif dalam menjalani kehidupan. Untuk mengendalikan emosi dengan sebenarnya, kita perlu mengembangkan kesadaran atas setiap perasaan, pikiran, dan reaksi yang muncul. Hal ini membutuhkan kewaspadaan yang konsisten dan sikap pengamatan yang penuh pemahaman,
tanpa menghakimi. Saat kita mulai mengenali tidak hanya emosi yang hadir, tetapi juga asal-usulnya, kita mulai membangun kemampuan untuk secara sadar menyesuaikan reaksi kita. Proaktif dalam hidup bukan hanya tentang membuat keputusan atau bertindak, tetapi juga tentang memilih bagaimana kita menerima dan merespons apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu mengendalikan reaksi kita, kita tidak lagi menjadi korban keadaan, tetapi menjadi pengarah hidup kita sendiri. Hal ini membawa perasaan otonomi yang menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar dan kepuasan yang lebih dalam. Kesadaran diri adalah fondasi kebahagiaan dan makna dalam hidup. Ketika kita memahami bagaimana kita bereaksi dan mengapa, kita mulai menemukan pilihan-pilihan baru dan lebih kaya dalam hidup kita. Kita tidak lagi hanya bereaksi karena kebiasaan atau emosi sesaat, tetapi dari tempat pemahaman yang dalam dan penerimaan. Jadi, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, kapan terakhir kali kita berhenti sejenak untuk merenung tentang bagaimana kita bereaksi terhadap situasi sulit? Pertanyaan ini bukan hanya untuk meningkatkan kesadaran diri, tetapi juga sebagai langkah penting dalam perjalanan menuju makna dan kebahagiaan yang sejati. Bagaimana kita bereaksi terhadap setiap situasi adalah kunci untuk membuka pintu pemahaman diri yang lebih dalam dan membangun kehidupan yang lebih memuaskan. Terkadang, dalam hidup, kita merasa stagnan, mengulang rutinitas yang sama tanpa menemukan kegembiraan dalam tantangan baru. Mari kita belajar untuk menerima dan menghadapi tantangan baru bukan hanya sebagai cara untuk memahami diri kita lebih dalam, tetapi juga sebagai bagian penting dari menjalani kehidupan yang bermakna dan penuh pertumbuhan. Dalam perjalanan kita untuk memahami diri melalui filsafat Stoikisme dan ajaran Marcus Aurelius, kita telah menjumpai banyak pemahaman berharga tentang kesadaran diri dan pembentukan karakter. Mulai dari mengenali nilai-nilai dan moralitas kita, hingga menghadapi berbagai tantangan dan merangsang pertumbuhan pribadi, setiap langkah telah membawa kita mendekati versi terbaik dari diri kita sendiri. Seperti yang diungkapkan Marcus Aurelius, bersikaplah toleran terhadap orang lain, namun ketatlah pada dirimu sendiri. Ungkapan ini menjadi cerminan bagaimana kita harus berinteraksi dengan dunia luar sambil tetap memperhatikan pembentukan karakter pribadi yang kuat dan mandiri. Melalui perjalanan ini, kita tidak hanya belajar tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat memberikan makna yang lebih dalam kehidupan kita. Saat kita terus mendalami pemahaman tentang diri kita sendiri, kita juga menciptakan kehidupan yang lebih bermakna bagi orang-orang di sekitar kita. Sekarang, mari kita refleksikan bagaimana video ini telah mempengaruhi diri kita masing-masing. Apa yang telah kita pelajari? Bagaimana pengalaman ini memotivasi kita untuk terus berkembang? Dan yang tak kalah pentingnya, bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai dan pemahaman yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Jangan lupa untuk berbagi pemikiran kita dalam kolom komentar, karena dengan berbagi, kita tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain untuk meraih pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Saling like, komen, dan share video ini juga akan menjadi langkah awal kita untuk menyebarkan filsafat Stoikisme dan membantu orang lain dalam perjalanan mereka. Teruslah berlangganan channel kami agar tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama-sama, terus memotivasi dan menginspirasi satu sama lain melalui ajaran Stoikisme yang mendalam. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.